Shalom semuanya, hari ini bincang-bincang santai karena kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa memberkati karena hal yang dia alami gak pernah ditemukan dan gak ingin dialami semua orang. Kita akan kenalan, biasanya dia di balik layar, ya. Namanya Kak? Nama Nandita Widiamoko. Oke, usia. Usia 17. OTW 24. Oh, OTW 24. Gak tahu nanti kalau misalkan disiar setelah ulang tahun kan udah 24 gitu. Agustus mau ulang tahun. Siap-siap di prank ya. Oke. Kalau lihat wajahnya tuh ternyata udah usia 24 padahal masih imut-imut ya, manis ya. Masih SMA, 24 bukan SMA, kuliah apa kerja? Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Terkenal. Entar dulu. Statusnya. Status single. Single. Hai para wanita bijak. Dia adalah pria sejati yang sedang menanti-nanti. Ini cowoknya keren loh, multi talent. Keren gimana Kak? Musik oke. Kesaksian hidup iya. Nah sekarang kita akan lihat tentang IT. Iya, dia sering jadi orang yang kerja di balik layar, ya kan? Hampir hari-harinya baru ini aja kita ketemu karena full editor, kameramen juga oke. Tapi sosok dia orang yang sering di balik layar. Kenapa sih senang di balik layar? Apa karena nggak ada kesempatan di depan layar? Apa malu? Terus atau lebih senang di balik layar itu gimana Kak Ana? Ya rasa malu pasti iya satu. Terus kalau kesempatan untuk ke depan layar dikasih juga kan sama Kak Tima. Ada beberapa video cover yang nggak sengaja mau cover lagu, tapi kita sebenarnya main kan ya Kak? Main. Beberapa kali loh kita jadi tahu bulat loh guys. Main nongkrong jam 8 jam 9 malam. Awalnya nggak ada apa-apa, cuma Nggak ada nongkrong. apa-apa, cuma minum kopi, ngobrol, sharing, diskusi. Ada alat musik. Ada alat musik. Ya udah kita nyembah Tuhan, menyanyi gitu ya. Record. Terus berapa kali kayak gitu? 2 kali. Kemarin juga sama Erik. Yang di-upload baru 2 kali ya? Iya, yang di-upload. Erik dari Kroya langsung kita upload. Kita langsung record juga. Pokoknya tengah malam. Iya. Karena memang senang ya jadi berkat. Iya. Dengan apa yang dia punya. Ya terus itu tadi depan ya kesempatannya ada, cuma ya aku lebih suka hal teknis yang di belakang layar kayak nyiapin kamera, nyiapin lighting, terus nyiapin semuanya. Terus tak video lebih suka sih, lebih suka aku lari-larian, misalnya ada barang yang ketinggalan, kita ketinggalan di suatu tempat. Senang gitu daripada aktornya ya. Iya. Tapi kita mau tahu dong siapa sih lebih dalam lagi, lebih kenal lagi tentang Kak Nandita karena taunya Kak Nandita tadi di balik layar banyak hidupnya yang menginspirasi, multi talent. Tapi jarang sekali banyak yang tahu bahwa Kak Nandita ini punya kisah hidup bagaimana harus berjuang dari lahir sampai seganteng ini. Iya, sedetik ini ya. Mau tahu kan kisahnya? Sharing dong Kak. Hidup normalkah seperti kami, seperti saya yang baik-baik saja masa kecilnya sampai sekarang, atau ada hal yang sebenarnya tantangan paling berat pada saat itu? Iya sih, apa namanya? Ada juga satu masuk tantangan. Jadi ya setiap orang, aku meyakini sih, setiap orang juga meyakini setiap orang terlahir nggak sempurna. Pasti ada kelemahan satu atau 2 titik kan. Nah, aku juga punya kelemahanku itu aku lahir jantung bocor. Kalau di istilah Jantung bocor. Istilah di istilah dokternya itu PSD. Oh. Iya.
bocor apa sih bedanya dengan yang Kalau jantung bocor itu bawaan dari lahir dan nggak bisa dioperasi itu. Bisa tapi dioperasi dan operasinya mahal, dan kalau gagal itu ya udah waduh, pulang ke rumah nyawa. Tuhan. Ya, pulang ke rumah Tuhan gitu. belum waktunya ya? Bisa nggak bisa pulang ke rumah Tuhan terus itu. Terus kan nggak cuma itu, maka kesehariannya gimana dong? Keseharian jujur aku bisa sesibuk ini semenjak aku dapetin mujizat juga gitu. Nah, tapi waktu masih itu bayi kecil-kecilnya gimana, apa yang dihadapi? yang dihadapi itu pasti ada rasa iri sama teman-teman, karena aku nggak bisa banget capek. Teman-teman bisa capek, bisa ngelihat teman-teman itu bisa main futsal, hujan-hujanan, terus ya olahraga yang benar-benar full olahraga, bahkan aku olahraga hari pun bisa kamu dulu. Jadi satu yang lain olahraga semangat, Aku nggak ikut olahraga. Nggak ikut olahraga, duduk aja lihat. Iya, cuma lihat. Pernahkah sempat mendapat bully dari orang yang nggak tahu, atau merasa mereka malah enak banget ya tetap dapat nilai olahraga tapi duduk aja? Pasti sempat sih Kak, dan itu bener-bener bikin ya respon aku waktu itu tuh salah, bener Saat salah. itu, ya. Iya, karena apa sih ya, setelah sempat di SMA itu setelah olahraga kambuh, terus aku kan menepi lah gitu. Kalau aku menepi terus kayak menjauh dari keramaian yang lain, pada biasanya setiap olahraga kan jajan beli es atau beli apa minum, aku menepi di meja aku sendiri. Ya aku cuma rasain sakit itu, terus juga ada orang ya bisa dikatakan preman juga, preman seangkatan gitu deketin aku kayak mau jahilin aku, tapi malah responnya tuh salah gitu di waktu itu. Malah keluar kata-kata kotor, kata-kata yang tidak membuat hati, dan akhirnya yang temanku itu yang sering ganggu aku kalau aku misalkan malah takut. Kalau misalkan aku udah sendirian dia takut. Jadi kalau misalkan aku udah sendirian di meja itu, sampai radius berapa meja itu gak ada yang mau deketin. Wow, aku bayangin perasaanmu saat itu gimana sebagai seorang laki-laki, tetap pasti sedih ya, sedih, nggak normal gitu loh, ya nggak sih? Iya, nggak bisa. Normal. Teman-teman pernah kan merasa kok ini aku aneh di antara mereka itu aja sebentar loh, ini dari lahir udah jantung bocor, sampai sekarang masih? Enggak, sampai usia berapa? Sekitar berapa sih? Baru operasi? Enggak operasi, sama sekali enggak operasi. Mujizat? Iya. Ntar ya cerita mujizatnya, aku mau banget. Tapi Kak pernah ngerasain tuh ada yang nggak terduga, kakak maunya tuh duduk gitu, tapi tiba-tiba saat itu juga ditunjuk harus ikut olahraga atau harus ikut teman atau bagaimana gitu loh. Ada sih. Membuat shock juga. Iya, ada sih di suatu ketika SMA kan nggak bisa cuma ngeliat aja gitu, kayak ujian untuk ini praktek dan ujian sekolah tetap harus ikut. Nah itu tantangan terkali di situ. Karena situ. Ikut juga. Tapi yang dirasa setelah itu ya kambuh. Iya, kalau kambuh gimana sih? Jantung bocor tuh sakit sebelah atau susah nafas atau minum sakit, atau gimana? Sakit sih Kak. Sakit di area jantung, di area dada. Berarti ketika saat itu harus ngapain? Apa tergeletak nengok ke atas? Apa harus minum obat atau harus apa gitu loh? Kalau aslinya ada sih harus minum obat itu. Cuma kan waktu kecil itu aku diobatannya itu jantung bocornya waktu kecil, jadi nggak perlu obat itu. Tapi ya ujung-ujungnya di SMA itu, waktu aku SMA juga ngalamin kayak gitu juga. Dan ya apa ya, aku nggak bisa olahraga. Apa sih, aku ngambil inisiatif. Aku nggak bisa olahraga terus. Larinya kemana? Aku nggak bisa olahraga terus PD-nya muncul gitu loh. Iya, pendidikan pun aku nggak yang pinter-pinter banget, kayak misalkan ranking 1, 2, 3 bahkan ya 10. Tapi juara 1 di hatinya mama karena belum punya pacar. Ranking 10 ke belakang lah ini. Iya. Aku lari ke musik. Sejak SD tekun di musik. Bisa musik itu ya, piano, keyboard. Kelas 5 tekun di keyboard.
bareng juga, orang tua juga mendukung. Mendukung juga sih, karena waktu aku sih sebenarnya bisa kenal musik itu karena papa juga musisi juga, bisa dikatakan musisi karena dia itu vokalnya itu bagus juga, nyanyi keroncong juga gitu, bisa dibilang nyanyi keroncong. Terus waktu itu juga sempat punya studio musik. Ya makanya tuh di dunia ini juga bisa recording dikit gitu loh. Jalan ya karena itu juga bisa ngerti mixer kayak gimana cara kerjanya dari situ juga. Terus Kak Nan tadi ada bilang ada pantangan nggak sih kalau jantung bocor gitu, apa yang boleh dimakan atau diminum? Tantangan ada sih. Apa? Yang bikin jantung berdekat-dekat itu nggak boleh, kayak misalkan kopi. Kafeinnya kan itu kan bikin itu, coklat juga kayaknya iya. Tapi beberapa waktu lalu sempat minum kopi, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Nah, kita tanya kenapa bisa begitu? Kenapa? Bentar, guys, sambil makan Sponsor. ini ya, nggak ada sponsor lagi. Bersantai. Gimana? Kok bisa? Kemarin kita beberapa kali minum kopi loh. Iya. Aku tanya benaran nih kopi. So, Erik juga bilang kopi mas, benaran. Iya. Ternyata ketemunya masih ketemu kita, belum ke rumah Bapak di surga. Gimana Kak cerita mujizatnya itu? Awalnya sih aku diajakin KKN sama temenku. Ya nanti aku minta izin dulu, kalau misalnya diizinin nanti tak edit, tak tampilin di konten itu lah. Temenku itu. Nah temenku itu ngajakin aku. KKN itu mulainya itu jam 6 setelah maghrib harusnya. Cuma di undangannya ada doa untuk bangsa negara gitu kan. Jadi jam 5 itu start. Aku masih ingat start itu doa dari seluruh agama yang diakui di Indonesia. Ada yang cara Islam, cara Muslim, cara Katolik, cara Hindu, terus cara Buddha juga kan waktu itu. Terus aku datang itu sekitar jam 4 Kak. Dan jam 4 itu aku dapetin kursi, tapi nggak di depan banget. Kayaknya sekitar 10 langkah dari depan, 10 kursi dari depan. Aku ngikutin itu terus pas sesi pujian penyembahan, aku itu diajakin temen kan ya di sama WND suruh yang muda-muda wajib di depan. Ya, antar call. Enggak, muji menyembah Tuhan di depan, okay, bukan okay. antar call beda lagi. Itu kan muji menyembah Tuhan di depan. Aku detik itu tuh aku pertama kali benar-benar muji menyembah Tuhan yang bisa dikatakan gila. Gila, bisa dikatakan gilanya apa, bisa kayak ya aku sering main musik, sering sempet juga aku punya kayak band yang bener-bener band yang diminati anak-anak SMA, aliran musiknya itu kayak ska kayak gitu kan. Itu ya waktu aku main di situ juga aku ngeliat, aku cuma tampil 2 lagu Kak sama bandku itu, dan responnya yang suka itu kayak dia bisa joget gila-gilaan, dan itu aku lakuin pertama kalinya itu untuk nyembah Tuhan di waktu itu. Bahkan ya itu terus setelah kayak gitu, setelah sesi pujian penyembahan selesai, Jadi ingat waktu si Hana juga ya disangkanya gila gitu ya, padahal sedang memuji menyembah Tuhan ya, dialami ya sama Kak Nan ya. Iya itu. Terus setelah sesi pujian dan penyembahan selesai, harusnya kan balik ke ini, ada sesi dia balik, terus aku sama temenku itu lupa. Aku waktu itu bawa tas. Gak tahu sendiri, kalau Katima gak tahu sendiri tasku sini kayak apa, elektronik semua. Iya, harga mehong, mahal. Waktu itu ada laptop 1, terus HP-nya temenku sama aku, sama kita. Karena kan bawa itu. Dan saya sama temenku itu, setelah saya ujian penyembahan mau balik ke tempat duduk, lupa kan gimana? Lupa. Kita kan itu gimana gitu. Dan setelah itu sesinya persembahan karena ya aku ya nggak mau, aku mikir kayak gini Kak, kalaupun misalkan kita nggak tenang terus kita nyari tas itu, kita nggak bakal ada waktu untuk persembahan. Dan jadinya bisa jadi persembahan selesai kita belum nemuin tas itu. Jadi selama tasmu nggak ada, kamu aman aja duduk gitu? Ya nggak kayak gitu. Ya nggak kayak gitu Kak, maksudku
ya udahlah, aku bilang temanku ya udahlah persembahan dulu baru dicari gitu. Yeay. Karena kalau Keren banget loh, masih sempat ingetin persembahan dulu baru tasnya dicari loh. ya Biasanya orang kalau gitu, apalagi isi tasmu kan macam-macam, benda-benda mahal, elektronik langsung bingung. Oh, mana tasnya ya? Ini masih bisa tenang ya. iya, terus aku saranin temanku udahlah kita persembahan dulu aja, persembahan dulu terus bener-bener kan kita persembahan terus dicari lah dan puji Tuhan ketemu. Puji Tuhan ketemu Puji Tuhan ketemu aman. Hari itu pokoknya di situ semua orang hatinya baik lah ya. Gak ada yang boyong. Terus setelah kejadian itu altar call temenku itu udah maksa, udah lah Nan, kamu maju aja ke depan, nanti kamu didoain sama pendoa. Aku percaya kalau kamu maju ke depan terus didoain pendoa, kamu sembuh Nan. Karena dia tahu juga aku punya kelemahan fisik kan. Dia bilang kayak gitu, responnya aku nggak sama sekali nggak maju. Why? Karena ya aku juga bilang ke temanku kayak gini, ngapain aku maju kalau misalkan aku nggak beriman pada sendiri. Ngapain aku maju kalau aku tidak beriman, aku sembuh. Mau pendoa doain sampai jungkir balik pun aku nggak bakal sembuh. Karena ya aku nggak beriman itu. Terus aku bilang ke temanku, ada teman lagi kayak gitu, aku masih ingat banget. Mending aku di sini, aku beriman aku sembuh. Tapi aku minta tolong kamu bantu doain aku. Iya. Jadi dimanapun kita berada, yang utama itu kitanya beriman. Iman, iya. Bukan di titik yang doain itu, doainnya nyampe yang ya mungkin nyampe bahasa roh lah atau nyampe jungkir balik ya. Iya, tumpang tangan, Tumpang penggeletak iya. gitu ya. Bukan masalah banyak loh yang salah ngerti loh hal itu. Iya. Jadi balik lagi ke iman kita, iman yang benar-benar tulus ke Tuhan atau malah kita kayak karena juga yang caper gitu, cari perhatian atau karena itu. Puji Tuhan saat itu mendapatkan puji-pujian Tuhan. Iya. Setelah kejadian itu aku nganterin temanku itu balik ke rumah di Jawa Barat, bolak-balik sama sekali nggak kamu. Bolak-balik sekitar 6 jam di jalan. Ya karena kita itu badan baik-baik aja, jantung juga baik-baik saja. Iya. Setelah itu sampai detik ini sampai sekarang kalau minum kopi tidak masalah. Biasanya kalau orang jantung kan kalau kopi tuh iya, pasti lawannya ya, berdebarnya ya. Iya. Nggak rusak ya. Kasih dong penutup closing tentang bagaimana seorang yang jantung bocor menghadapi hari-hari dan punya iman. Closing. Apa ya closingnya? Mungkin ya karena aku sempet ceroboh juga di musik yang mengakibatkan kelima jariku ini patah, bisa sampai ya kayak gini. Ya, aku juga waktu detik itu main musik sampai jariku patah ini, jujur aku nggak main yang bener-bener lagi pelayanan ataupun apa gitu. Jadi aku mikirnya ya aku nyenengin orang aja gitu, nyenengin orang yang bener-bener ngasih materi. Ya udah, dia pengennya aku mainin mirip sama materinya dia, udah aku mainin sampai mirip gitu kan. Nah, aku juga di suatu ketika itu aku mikir loh Kak, mikir kayak gini, kalau misalkan kita hidup terus kita dikasih kayak kepercayaan atau dikasih tugas sama orang lain, terus kita mikirnya itu yang penting yang ngasih tugas atau ngasih kepercayaan itu seneng ke kita loh, seneng sama kerjaan kita, mau nggak maksimal atau enggak, yang penting senang gitu, timbal balik itu hubungan. Nah, aku mikir kayak gitu, kok cuma manusia loh, kenapa nggak mikir ngelakuin sampai kayak gitu ke Tuhan, ngelakuin yang bener-bener kita maksimal bener buat Tuhan gitu. Ke arah situ sih, dan sampai detik ini pun aku juga jujur masih berdebat sama diriku untuk aku pengen mengambil pelayanan lagi, cuma ya aku masih banyak perdebatan juga di balik itu. Makanya ya aku belum beres juga di situ, cuma ya aku mau kasih ke teman-teman itu, kalau kita bisa maksimal ke orang yang ngasih pekerjaan kita, kenapa
manusia aja kita berusaha maksimal, apalagi ke Tuhan harus lebih tadi ketulusan. Thank you banget Kak Nandita buat hari ini sudah sharing berbagi menguatkan kita semua. Pasti yang di rumah, yang nonton juga sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya memberkati sesama kita.